warahmatullahi. Masya Allah. Ahlan. Baru ini. Masih baru ya. Masih bau harum ini. Sendiri. Ya, tapi sarahnya sudah ganti. Matanya masih kita betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أعزكم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به. Kita di malam ke berapa ini? Malam ke-16 atau malam ke-17 ya. Malam ya, ini malam ke-17 Syawal atau 16 April ya. 15 April ya. Sekarang masih tanggal 15 April kan. 1446 Hijriah. Kasih tanggal ya awalnya ya. Kita mulai membaca kitab I'anatul Mustafid Syarh Kitab Tauhid. Ya, syarah Kitab Tauhid Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang berjudul kitabnya I'anatul Mustafid. Ya, kemarin kita menyelesaikan walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat Hasyiyah al-Kitab Tauhid. Hasyiyah al-Kitab Tauhid kemarin kita selesaikan sudah ya, sebelum Ramadan. Ya, itu berapa tahun itu? 5 tahun lah, dari 2019 selesai kemarin ya. 5 tahun, Masya Allah ya. Nasallahu ta'ala an yaj'alahu amalan salihan ya wa ilman nafi'an hujjatan lana wa hujjatan alaina. Sekarang kita masuk yang baru lagi, kitab yang baru lagi ya. Selalu ya, kalau hari Selasa itu selalu kita membaca kitab tauhid ya dengan syarah-syarahnya. Ini ada yang dicetak 2 jilid, ada yang dicetak 1 jilid ya. Ada yang dicetak 1 jilid, ini yang terbitan Muassasah Risalah itu dicetak 1 jilid ya, dicetak 1 jilid. Nanti cari aja ya, kalau mau cari yang harganya edisi santri itu biasanya ya, harga edisi santri itu cetakan Mesir, cari yang cetakan Mesir
Ya, itu biasanya harganya edisi santri itu. Ya. Kita baca dari muqaddimah. Antum cetakan lain itu ya. Cetakan lain ya. Bagus. Ada yang pegang cetakan yang berbeda itu bagus. Nanti kalau ada perbedaan-perbedaan itu naskah yang bisa diperbandingkan. Syekh Saleh hafizahullah itu beliau punya beberapa syarah kitab tauhid. Yang untuk kelas pertama itu kelas pemula yang namanya apa? Mulakhas li syarh kitab tauhid. Mulakhas. Ya, kita sudah pernah selesai ya. Kemudian untuk lanjutan ini I'anatul Mustafid. I'anatul Mustafid. Kemudian untuk tingkat berikutnya ada ta'liqat ya. Qurratu Uyun Al-Muwahhidin. Ta'liqat beliau, catatan-catatan kaki atau syarah terhadap Qurrat Uyun Al-Muwahhidin. Itu juga sudah selesai kita. Sudah khatam, bisa dicari rekamannya. Ya, satu jilid tebal, setebal ini. Dengan satu jilid tebal segini. Itu dicetak aslinya 3 jilid. Tapi untuk edisi terbatas, edisi santri ya, edisi terbatas itu dicetak 1 jilid tebal. Dan waktu itu kita dapat 10 apa? 10 eksemplar. Kita bagi-bagi waktu itu peserta kajian hari pertama. Nah, ini saya kemarin belum nanya ya. Belum nanya. Harusnya kemarin saya nitip ya yang sedang umroh gitu kan. Supaya bisa dibagi-bagi. Insyaallah nanti kita usahakan cari. Itu tahapan ketiga, kelas ketiga. Ya, ta'liqat ya terhadap catatan kaki terhadap syarah penjabaran ringkas Qurrat Uyun Al-Muwahhidin. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang akhir itu syarah Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Jadi kitab tauhid ada syarahnya namanya Fathul Majid. Ya, namanya Fathul Majid. Ya. Di syarah kitab tauhid. Itu disyarah oleh Syekh Saleh. Nah, itu belum terbeli. Ya. Itu 4 jilid tebal-tebal. Segini tebal-tebal segini. 4 jilid syarahnya. Nah, itu sudah level akhir. Atallahu umurahu fi syatin wa afiyah. Kalau beliau ya semoga diberi usia panjang, beliau mensyarah induk dari Fathul Majid yang namanya Taisir Azizil Hamid. Nah, itu lebih tebal lagi. Ya, mungkin kalau beliau mensyarahnya bisa 5-6 jilid mungkin. Ya. Masya Allah ya. Di usia beliau yang 90 tahun itu masih ngulang-ulang kitab tauhid, diulang lagi, selesai diulang lagi. Nah, kita umurnya baru berapa? Ya. Ngaji kitab tauhid enggak khatam-khatam gitu ya. Sudah hilang, enggak khatam hilang. Ya. Selesai. Qala muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Salih hafizahullah beliau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'buduhu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan ya makhluk seluruhnya liya'buduhu, agar mereka beribadah mentauhidkan Allah. Wa asbagha 'alaihim ni'amahu. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan kepada mereka, kepada seluruh makhluk apa ni'amahu. Ya, nikmat-nikmat karunia darinya. Liyashkuruhu, agar mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Salawat dan salam pada nabi kita Muhammad. Da'a ila tauhidillah, yang telah mengajak manusia, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Sabara 'alal adza fi sabili dzalik, dan bersabar menghadapi rintangan fi sabili dzalik,
di jalan dakwah kepada tauhid. Hatta istaqarrat aqidatut tauhid, sehingga mapanlah, istaqarrat ini mapan, sehingga mapanlah, matanglah aqidatut tauhid, ya, aqidah tauhid, wan dakhara asyirku wa ahluhu, dan ya robohlah kesyirikan dan para pelakunya. Wa ala alihi, salawat dan salam juga kepada umat beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau, alladzina naqtafu atharahu, orang-orang yang meneladani jejak beliau, wasaru ala nahjihi, dan berjalan di atas manhaj beliau, wajahadu fillahi haqqa jihadih, orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah haqqal jihad, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan jihad yang sebenarnya. Amma ba'du, kemudian sudah itu, fa inna tauhida, maka sesungguhnya tauhid itu wal aslu fi bani Adam. Tauhid itu adalah, ya, wal asl fi bani Adam, ya, asalnya manusia. Jadi asalnya manusia itu adalah bertauhid. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir itu asalnya mereka itu bertauhid. Wasyirku tari'un wa dakhilun, sedangkan kesyirikan itu tari', datang belakangan, wa dakhil, dan menyusup kepada manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tauhid. Setiap manusia itu terlahir bertauhid. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisani, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, atau Nasrani atau Majusi. Di asalnya manusia itu bertauhid, sedangkan kesyirikan itu tarik, ya, sesuatu yang datang kepada manusia, ya, sesuatu yang menghampiri manusia, dakhil, ya, penyusup. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalilnya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana baina Adam wa Nuhin 'ashratu qurunin kulluhum, ya, kulluhum 'ala tauhid. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu asyratu qurun, ya, 10 generasi. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi. Kulluhum 'ala tauhid, seluruhnya mereka di atas tauhid. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu belum terjadi kesyirikan. 10 generasi sebenarnya tauhid. Ya. Wa awwalu ma hadatsa syirku fil ardi, pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi, fi qaumi Nuhin, di kaum Nabi Nuh. Lamma ghalau fi salihin, tatkala mereka, ya, keliru, melampaui batas dalam memuliakan orang-orang soleh. Sawaru suwarahum, mereka membuat patung-patung orang-orang soleh. Fa'ala bihimul amru, maka, ya, kejadian itu berakibat terhadap mereka ilaan abaduhum min dunillah, mereka beribadah kepada orang-orang saleh itu min dunillah, selain Allah. Ini sejarah syirikan. Fa ba'atsallahu nabiyahu Nuhan alaihi salatu wassalam, maka Allah kemudian mengutus salah satu nabinya, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, yanha 'anil syirki, melarang kesyirikan, wa ya'muru bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, memerintahkan ibadah kepada Allah satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Wa ja'atir rusulu min ba'dihi, kemudian para rasul datang sesudah Nabi Nuh, diutus sesudah Nabi Nuh. Kulluhum ala hadzal namti, ya, semuanya mereka di atas jalan ini, yaitu apa? Melarang kesyirikan dan memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah satu-satunya,
Tiada satupun sekutu baginya. Kama qala ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau wahai Nabi Muhammad SAW, min rasul, seorang pun rasul. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang pun rasul, illa melainkan nuhi ilaihim, melainkan kami wahyukan kepada ilaihi, nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu, annahu, bahwa la ilaha illa ana, tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku, maka tauhidkanlah aku. Semua rasul, ya. Wa amma syirku fi qaumi Musa, wa amma syirku fi qaumi Musa, adapun kesyirikan pada kaumnya Nabi Musa, fahadatha indama takhadhu al-ijla, terjadi tatkala mereka menjadikan patung sapi. Wa kana mauqifu kalimillahi Musa wa akhihi Harun alaihi wassalatu wassalam ma'ahum maqasallahu fi kitabih. Dan mauqif saat itu sikap kalimillah Musa, Nabi Musa, kalimullah, Nabi Musa gelarnya Kalimur Rahman, ya, Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Wa akhihi, dan saudaranya, saudara Musa yaitu Harun alaihi wassalatu wassalam, ma'ahum, terhadap para penyembah patung sapi, maka sahallahu fi kitabih, apa yang telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Ini Nabi Harun mengingkari mereka, Nabi Musa mengingkari mereka dengan keras, ya, memerintahkan mereka untuk bertaubat, ya. Wa amma syirku fin nasara, adapun kesyirikan pada kaum Nasrani, ya, fahadatha ba'da raf'il Masih alaihi salam ila sama, terjadi pasca diangkatnya Nabi Isa al-Masih alaihi salam ila sama, ke langit, alayadil Yahud, melalui tangan seorang Yahudi, ya, Bulis, Paulus, yang bernama apa? Paulus, namanya Saulus, ya, namanya Saulus, seorang blasteran Yahudi dan Romawi, ya, Paulus, ya. Kesyirikan yang terjadi pada orang-orang Nasrani itu melalui sebab Paulus al-Yahudi, ya, Saulus. Alladzi azharul imana bil Masih, dia mengaku beriman kepada Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat ke langit, makron wahidaan, sebagai bentuk makar, sebagai bentuk tipuan kepada para pengikut Nabi Isa. Fa'adkhala fi dinin nasara tathlitha wa ibadatas salib, lalu dia, ya, menyusupkan ke dalam agamanya orang-orang Nasara, para pengikut Nabi Isa, apa? At-tathlith, trinitas, wa ibadatas salib, dan peribadahan kepada salib. Wa katsiran minal wathaniyat, dan banyak sekali, ya, praktek peribadahan kepada berhala, ya. Ini kisah ringkas kesyirikan di orang-orang Nasara. Wa amma syirku fi bani Ismail alaihi wassalatu wassalam, wa amma syirku fi bani Ismail alaihi salam, adapun kesyirikan pada Bani Ismail, orang Arab,
Bani Ismail. Wa humul Arab, dan mereka adalah bangsa Arab. Fahadatha ala yadi Amr bin Luhai al-Khuzai, maka terjadi melalui sebab tangan siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, ini bapak kesyirikan bangsa Arab, namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Alladzi ghayyara dina Ibrahim alaihissalam. Dia Amr bin Luhai ini merombak agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa jalabal asnama ila ardil Hijaz. Dia membawa, mendatangkan, mengimpor al-asnam, berhala, patung dari Syam, ya, dari Damaskus, dari Syria, ila ardil Hijaz, ke tanah Arab. Wa amaru bi ibadatiha, dan dia memerintahkan bangsa Arab untuk beribadah kepada berhala-berhala itu. Wa amma syirku, adapun kesyirikan masih ada satu lagi yang terlewatkan. Wa amma syirku fi qaumi Ibrahim, kesyirikan pada kaum Nabi Ibrahim, ya. Fahadatha alayati Namrud bi ibadati al-kawakib, ya, terjadi melalui tangannya Namrud berupa peribadahan kepada bintang-bintang, matahari, rembulan, bintang-bintang, ya, yang disebut dengan kaum apa? Zoroaster, ya, kaum Zoroaster. Kalau yang lain itu kaum pagan, ya kan, pagan, para penyembah patung, ya. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim, Zoroaster agamanya, penyembah bintang-bintang, seperti yang Allah, ya, seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-An'am, ya. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba, itu ayatnya. Tak kala masuk malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Ya. Wa amma syirku fi ba'dil muslimin, adapun kesyirikan yang terjadi di sebagian orang-orang yang mengaku Islam. Fahadatha ala yadi Syiah, maka terjadi melalui tangan kaum Syiah Al-Fatimiyyin yang mengaku sebagai keturunan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebut dengan apa? Alawiyyin, ya, habaib, ya. Tapi bukan yang sekarang itu, ya, bukan Alawi yang keturunan siapa? Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir, ya, bin Ali al-Muraidi, bukan itu. Alawiyin yang lain, ya, yang terjadi di tahun sekitar, yang berkuasa di tahun sekitar 250 Hijriah, ya. Ubaidullah al-Qaddah, pendirinya namanya Ubaidullah al-Qaddah, ya, mengklaim bahwa mereka itu Alawiyin, ya, dan mereka disebut Fatimiyin, mengklaim keturunan Fatimah dari Afrika, ya. Kuasanya luas sampai Mesir, dan lama sampai tahun 400 Hijriah atau 400-an Hijriah. Pusatnya tadi di Afrika, daerah Afrika Selatan, dipindah ke Mesir, ya. Mereka yang mencetuskan bid'ah-bid'ah, diantaranya apa? Perayaan-perayaan Mawalid. Ada Maulid Nabi SAW, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Sayyidah Zainab, ya, Maulid Hasan, Maulid Husain, kemudian Maulidnya Ubaidullah al-Qaddah. Satu tahun itu pokoknya ada 12 acara perayaan Maulid, kurang lebih 12. Syiah, ya.
Ba'dal mi'ah rabi'ah, pasca tahun 400 Hijriah. Hinama banau al-masyahid al-kubur. Mereka membangun apa? Membangun kuburan-kuburan. Wa adatsu bid'atal mawalid fil Islam. Mereka mencetuskan bid'ah perayaan-perayaan maulid dalam Islam. Wal ghulu fis salihin, dan mereka keliru ya secara berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh ya. Makanya kenapa di zaman sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in belum ada kisah-kisah pengagungan kuburan orang soleh ya? Kenapa nggak ada ceritanya ya? Karena belum ya, 300-400 Hijriah lah baru ya, abad keempat itu baru ya, mi'ah rabi'ah abad keempatnya, abad keempat itu baru muncul ya pengagungan terhadap kuburan-kuburan itu ya. Wa kadzalika indama hadatsa tasawwufu al-munharif. Demikian juga tatkala muncul tasawuf munharif ya, tasawuf yang menyimpang, al-mutamatsilu bil ghuluwi fil masyayikh wa ashabit turuq, yang ya terwujudkan dalam apa? Al-ghulu fil masyayikh, keliru dalam memuliakan orang-orang, keliru dalam memuliakan para guru, masyayikh, para guru, ashabut turuq, dan para ya ahli thariqah, para ahli tarekat. Itu juga terjadi kesyirikan. Ya. Terjadi kesyirikan. Jadi tasawuf pada perkembangannya itu banyak terpengaruhi oleh Syiah Fatimiyah tadi. Ya. Walakin Allah subhanahu, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala qad takaffala, telah menjamin bihifdzi hadzal din, telah menjamin akan menjaga kemurnian Islam ini ba'da Rasulullah SAW, sepeninggal Rasulullah SAW, ala yadil ulama al-muslihin, melalui tangan para ulama al-muslihin, pembaharu ya, para ulama pembaharu, wa du'atil mujaddidin, para dai pembaharu, alladzina yab'atsuhumullah, yang Allah akan melahirkan mereka itu ala ra'si kulli mi'atin sanah, di setiap 100 tahun. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Fabakilil haqqi ansaruhu, maka ya kebenaran itu masih memiliki para pembelanya, waliddini humatuhu hanya ditomat, dan Islam ini masih memiliki para humat ya, para penjaganya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, kan senantiasa ada golongan dari umatku 'alal haqqi zahirin ya, mereka menang di atas kebenaran ya, la yadhurruhum, tidak ya membahayakan mereka, man khadalahum, siapapun yang menelantarkan mereka, wala man khalafahum, tidak pula siapapun yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, hingga datang keputusan Allah azza wa jalla, wa hum 'ala dzalik, dan mereka tetap ya menang di atas kebenaran. Walihada yaqulu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, beliau mengatakan di muqaddimati kitabih, di pembukaan kitab beliau Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan kepada kaum Jahmiyah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi waqti kulli fatratin minar rusul baqaya min ahli ilmi, segala puji bagi Allah yang telah ya menciptakan di waktu kosongnya umat dari para rasul, menciptakan apa? Baqaya min ahli ilmi,
Ya, ulama, menciptakan para ulama. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, melahirkan para ulama. Ya, di zaman-zaman tidak ada lagi para rasul. Para ulama yang bagaimana? Yanfuna, yang mereka itu ya membersihkan kitabullah an kitabillah, membersihkan Al-Qur'an, ya, tahrifal ghalin, ya, tafsiran-tafsiran yang batil dari orang-orang yang hulu, orang-orang yang keliru, yang melampaui batas kebenaran. Wa intihalal mubtilin, yang membersihkan kitabullah Al-Qur'an dari apa? Intihalal mubtilin, ya, dari klaim yang dilontarkan oleh para mubtilin, oleh para pengusung kebatilan. Ya, pengusung kebatilan mengklaim kebatilannya itu dengan dalil dari Al-Qur'an. Yang akan membersihkan siapa? Ulama. Ya. Orang-orang yang hulu, orang-orang yang kesesatannya ekstrim, orang-orang yang kekeliruannya melampaui batas, mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan bid'ah mereka. Yang akan membersihkan siapa? Ulama. Wa ta'wil al-jahilin, dan membersihkan kitabullah Al-Quran dari ta'wil al-jahilin, ya, dari takwilnya, tafsirannya yang keliru orang-orang yang jahil. Yad'una man dhalla ilal huda, para ulama yang mendakwahi orang-orang yang tersesat kepada hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adha, ulama yang mereka itu bersabar menghadapi rintangan dan tantangan dalam berdakwah. Fakam min dhalin, berapa banyak orang yang telah tersesat, qad hadauhu, mereka bimbing kepada hidayah. Ya, berapa banyak orang yang tersesat dibimbing oleh para ulama kepada hidayah, kepada kebenaran. Bersyukur kita kalau kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan orang alim dari ahlu sunnah yang membimbing kita kepada sunnah, kepada kebenaran. Itu bersyukur kita. Ya, kita ini nggak punya jaminan akan hidup sampai kapan. Kita kan nggak punya jaminan, nggak tahu kita kan. Kita nggak tahu kita ini akan hidup sampai kapan. Kalau kemudian Allah kirimkan kepada kita alim dari ahlu sunnah yang mengajarkan kepada kita sunnah, membimbing kita kepada hidayah, bersyukur sekali. Semoga itu bisa istiqomah sampai ajal menjemput kita. Kita ini gak ada jaminan, mau kita umurnya baru 20, mau kita umurnya baru 25, mau kita umurnya baru 30, baru 40, ya, lebih atau kurang dari situ, kita gak tahu. Kita ini akan berusia sampai kapan kan gak tahu, ya. Sehingga kita bersyukur dan mohon kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Kita harus jaga itu, ya, jangan dilepas. Jangan sampai kita taswif, ya, kita tertipu oleh setan dengan apa? Godaan taswif. Nanti saya akan masih muda. Saya akan baru berumur 25, saya baru berumur 22, saya baru berumur 20, saya baru berumur 30. Nanti aja lah, ya, mengikuti bimbingan sunnah, mengikuti hidayah, mengikuti bimbingan ulama itu nantilah kalau sudah umur 60, umur ya mendekati bau tanah gitu kan. Siapa yang menjamin bisa hidup sampai umur 60? Ya, enggak ada. Ya. Ini maknanya, ya, maknanya itu. Ya. Apa faedah, pelajaran ibrah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan, melahirkan para ulama zaman sesudah Rasul SAW wafat, para ulama yang membersihkan Al-Quran dari berbagai penyimpangan, ya, membimbing manusia kepada hidayah, dan mereka bersabar menghadapi rintangan dan tantangan itu. Para ulama, ya, sudah berapa banyak orang tersesat dapat hidayah melalui mereka.
Wa kam min qatilin li iblis, berapa banyak orang yang sudah menjadi korban iblis. Berapa banyak orang yang sudah mati menjadi korban iblis. Yang tersesat dalam kekafiran, dalam kesyirikan. Ya, qad ahyau, telah dihidupkan kembali oleh para ulama itu. Orang kalau melakukan kesyirikan, kemurtadan, kemunafikan akbar, kekufuran akbar, itu mereka namanya mati, orang yang mati jadi korban iblis, jadi mangsanya iblis itu. Orang sudah mati. Kalau kemudian dapat hidayah tauhid, dapat hidayah sunnah, itu namanya mereka hidup lagi. Berapa banyak yang telah dihidupkan kembali oleh para ulama. Pelajarannya apa? Kata beliau, fama ahsana atharahum 'alan nas wa aqbaha atharon nasi 'alaihim. Betapa indahnya jasa para ulama kepada manusia. Ya kan? Berapa banyak manusia yang tersesat diberi hidayah melalui para ulama. Berapa banyak manusia yang sudah mati dihidupkan kembali oleh para ulama. Ya. Betapa indahnya jasa para ulama kepada manusia, tapi wa aqbaha atharun nas alim, dan betapa buruknya balasan manusia kepada para ulama. Ya. Jadi ini pelajarannya apa? Pelajarannya kita mensyukuri, ya, mensyukuri nikmat hidayah melalui para ulama. Pelajarannya lagi kita harus merawat hidayah ini. Ya, bagaimana merawat hidayah itu? Dengan ilmu dan amal. Merawat hidayah, mensyukuri hidayah itu dengan ilmu dan amal, dengan belajar, mempelajari, ya, Al-Quran, Sunnah, melalui penjelasan para ulama ahlu sunnah, ya, dan beramal, mengamalkan ilmu itu. Bagaimana merawatnya? Ya, berkumpul dengan orang-orang yang dapat hidayah, bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar bersama para, ya, orang-orang yang telah diberi hidayah. Ya. Bagaimana merawatnya lagi? Ya, tebarkan ilmu itu, dakwah, sebarkan ilmu itu. Sekarang antum bisa berdakwah melalui berbagai akun di medsos antum. Ya. Bagaimana merawat hidayah itu? Ya, menjauhi sebab-sebab kesesatan. Ya. Menjauhi sebab-sebab kesyirikan, sebab-sebab kebid'ahan, sebab-sebab kesesatan. Menjauhi teman-teman yang menyimpang. Menjauhi teman-teman yang tidak berada di atas hidayah. Menjauhi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, jauhi orang-orang munafik, orang-orang yang rusak, jauhi. Ya, itu namanya merawat hidayah. Kenapa? Karena kita nggak tahu ajal kita ini kapan. Ya. Jadi penting mensyukuri nikmat hidayah, mensyukuri nikmat hidayah melalui tangan para ulama itu, ya, dan merawatnya. Itu penting. Ya, itu penting. Selalu banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Selalu membaca segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Ya, kalau bukan hidayah dari Allah, kami tidak akan bisa berjalan di atas hidayah. Ya. Wa min haula'il ladzina wasafahumul Imam Ahmad, di antara para ulama yang telah disebutkan kriteria terpujinya tadi oleh Imam Ahmad tadi, bihadil awsafil azimah, yang telah disebutkan kriterianya oleh Pak Imam Ahmad dengan sifat-sifat yang sangat mulia tadi, Syekhul Islam Al-Imamu Al-Mujaddidu Asy-Syaikhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara mereka itu para ulama itu ada siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Ya. Bagaimana kisahnya? Kok Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya,
dikatakan min haula alladziina wasafahum Imam Muhammad bihadil awsafil azimah. Ya, termasuk mujaddid, termasuk ahlul ilm, termasuk ulama, ya, sesudah diutusnya para rasul yang mereka memiliki kriteria dan sifat-sifat terpuji yang sangat agung yang disebutkan oleh Imam Ahmad itu. Gimana kisahnya? Ya, nah, kita baca pertemuan yang akan datang. Ya. Panjang ini kisahnya. Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.